Kualitas pendidikan menentukan kualitas manusia ke depan. Perangkat dan pengantar dalam aktivitas akademis berperan penting pada keberhasilan mencapai kualitas pendidikan yang dituju. Seperti halnya ladang pertanian, si penanam sudah merencanakan tahap dan langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil buah yang diinginkan. Generasi unggul terbentuk dari bagaimana sebuah lembaga pendidikan bisa menggulirkan program yang memang menjadi acuan serta basic dari satu tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia yang berguna, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup. Dewasa ini, lembaga pesantren kian memposisikan diri sebagai pilihan utama untuk orang tua memberikan fasilitas pendidikan kepada anaknya. Ini dikarenakan pesantren adalah penyelenggara pendidikan yang memadukan pembelajaran ilmu agama dan ilmu pengetahuan secara bersamaan dan metodik. Ilmu agama adalah basic pendidikan yang utama sebagai dasar pembentukan sikap dan moral, di mana nantinya mempengaruhi karakter jiwa peserta didik saat dewasa, dan ilmu pengetahuan serta kecakapan hidup sebagai sumber penghidupannya kelak. Pesantren ini berdiri pada tahun 1988, mendapatkan izin operasional sejak tahun 1986. Didirikan oleh beberapa aktivis dakwah, utamanya adalah mereka yang tergabung di dalam pimpinan cabang Al-Irsyad Semarang, berangkat dari keprihatinan terhadap dakwah Islamiyah secara umum dan berkurangnya kadar dakwah di organisasi Al-Irsyad sendiri. Mereka menginginkan dengan dibentuknya pesantren Islam Al-Irsyad melahirkan kader-kader dakwah yang tidak hanya berguna untuk organisasi Al-Irsyad, akan tapi berguna bagi kaum muslimin secara umum, dan juga utamanya adalah bangsa Indonesia. Untuk keseimbangan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum, yang bahwasanya kami dulunya dengan nama I'dad Mu'allimin, yang itu 95% kami adalah pelajaran agama, sedangkan pelajaran umum hanya pelajaran bahasa Inggris saja. Kemudian kami bergabung dengan Madrasah Aliyah Keagamaan, dan di dalamnya ada tambahan beberapa pelajaran umum, diantaranya adalah matematika, kemudian bahasa Inggris yang sebelumnya juga sudah ada, kemudian bahasa Indonesia, serta IPA dan IPS yang digabung menjadi penamaan IPA dan IPS. Kemudian untuk prosentase yang ada di kami, agama mengambil sekitar 75%, sedangkan pelajaran umum sekitar 25%. Dan termasuk kelebihan kami memilih Madrasah Aliyah jurusan keagamaan adalah banyaknya pelajaran yang sama antara pelajaran pesantren atau pelajaran agama dengan pelajaran agama yang ada di Madrasah Aliyah Keagamaan, sehingga tidak banyak perubahan antara penamaan dulu I'dad Mu'allimin dengan penamaan yang baru, yaitu Madrasah Aliyah jurusan keagamaan. Adalah satu keputusan dari pertimbangan-pertimbangan di mana para remaja melabuhkan diri untuk menjadi santri di sebuah pesantren. Ketika dianggap bahwa pesantren tersebut sebagai tempat yang tepat dan memadai sekaligus unggul untuk memberikan apa yang mereka idamkan untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Mungkin ada ciri khusus yang
menjadi spesifik untuk pesantren Islam Al-Irsyad, sehingga beberapa wali santri baik dari dalam negeri ataupun luar negeri seperti Malaysia, Singapura, bahkan terakhir juga ada dari Amerika. Kenapa mereka menitipkan putra-putranya di pesantren ini? Di antaranya adalah penguasaan bahasa Arab aktif secara lisan. Nampaknya penguasaan bahasa Arab yang merupakan kunci bagi ilmu syariat ini menjadi daya tarik tersendiri buat wali-wali santri. Barangkali itu yang menjadi daya tarik sebagian mereka. Kita ketahui bersama bahwasanya pondok pesantren itu sangat banyak, namun kualitas dan kuantitas itu berbeda-beda. Melihat dari dan mendengar dari kabar-kabar bahwasanya Pondok Al-Irsyad memiliki suatu keistimewaan yang lebih daripada pondok yang lain. Maka dari itu saya tertarik untuk masuk ke sini. Melihat dari para pengajar, melihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam Pondok Al-Irsyad. Maka dari itu saya berkenan hati untuk bisa masuk pondok ini. Salah satunya adalah masalah agama Islam. Kebanyakan dari pengajar Al-Irsyad itu dari Madinah, dan kebanyakan dari lulusan dari Al-Irsyad pun memasuki universitas yang ada di Madinah. Nah, melihat dari universitas tersebut, saya berkeinginan untuk masuk ke sini agar bisa meneruskan sekolah di sana. Seperti itu. Yang saya cari di sini terutamanya ilmu agama yang syar'i, karena ilmu di sini di tempat umum jarang sekali ditemukan ilmu agama yang syar'i. Karena saya mencari di sini untuk mencari ilmu agama yang syar'i, dan supaya lebih mandiri. Salah satu pesantren yang menyandang predikat terbaik dan diakui kualitas pendidikannya adalah Pondok Pesantren Al-Irsyad yang berlokasi di Jalan Lintas Solo Semarang, tepatnya di Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pondok pesantren yang metode pendidikannya adalah totalitas Islam dengan penggabungan ilmu pengetahuan umum diakui sebagai salah satu pondok pesantren terbaik di Nusantara dan telah mendapatkan akreditasi dari Universitas Madinah, Saudi Arabia. Visi dan misi pesantren Islam Al-Irsyad telah ditetapkan sejak didirikan pesantren Islam Al-Irsyad dan juga diperbaharui pada tahun 2007 yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun misi dari pesantren Islam Al-Irsyad diantaranya yang pertama adalah lulusan yang mampu berdakwah di masyarakat dan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dunia dan akhirat untuk kaum muslimin dan juga bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa lulusan pesantren Islam Al-Irsyad adalah lulusan yang menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia aktif. Yang ketiga, lulusan pesantren Islam Al-Irsyad diharapkan mampu melanjutkan ke perguruan-perguruan tinggi baik di tingkat nasional ataupun internasional. Dan yang keempat, lulusan pesantren Islam Al-Irsyad adalah lulusan yang mempunyai kemampuan tinggi baik secara akademik ataupun secara amaliyah. Sebuah prestasi yang membanggakan di mana pondok pesantren yang interaksi keseharian santrinya wajib menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa percakapan di lingkungan pondok, berkali-kali menyandang predikat juara dari keikutsertaan mereka pada ajang lomba semacam hifzul atau hafalan dan tafsir Al-Quran tingkat nasional dan internasional, hafalan dan tafsir 500 hadis,
juga cerdas cermat antar pondok pesantren. Berdiri pada tahun 1988, Pondok Pesantren Al-Irsyad memiliki beberapa jenjang pendidikan, yaitu SDI, Mutawasitoh atau setingkat MTS atau SMP, Aidat Mu'alimin, setingkat dengan MA atau SLTA, dan dengan metode utama penguasaan gerbang ilmu diniyah Islam adalah wajib menguasai bahasa Arab secara aktif di tahun pertama siswa yang masuk dan bermukim di pondok tersebut. Sebelum memasuki jenjang i'dad mu'allimin atau madrasah aliyah jurusan keagamaan, kami memiliki satu jenjang selama 1 tahun dengan nama yaitu i'dad lughawi. 1 tahun pembelajaran yang terfokus pada pelajaran bahasa Arab. Yang ini ditujukan untuk persiapan siswa dari luar yang masuk di kami selama 1 tahun untuk menguasai bahasa, sehingga ketika masuk di madrasah aliyah kami siap dengan bahasa Arab, karena pengantar kami di kelas dengan memakai bahasa Arab. Demikian juga semua pelajaran agama juga berbahasa Arab, atau dengan istilah di luar kitab gundul, sehingga harus menguasai bahasa Arab. اسمي عمر فاروق وأنا جئت من جربان وصرت من رئيس الغرفة الثالثة من شقة العبيدة. Sehingga siswa yang datang dari luar, dari SMP, dari MTS masuk di kami, maka harus masuk dulu di jenjang i'dad lughawi selama 1 tahun, kemudian baru masuki di i'dad mu'allimin selama 3 tahun, sehingga selesai dalam waktu 4 tahun. اسمي نمرul Hakim, جئت من Boyolali, فصلي ثالث ألف من المتوسط. درست في معهد الإرشاد الإسلامي منذ السنة 2008 إلى سنة 2011 والآن جلست في الصف الثالث المتوسط. Setiap harinya, kegiatan santri dimulai dari sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah oleh ustadz, lalu secara bergilir para santri memberi nasihat berdasarkan hadis dengan pengantar bahasa Arab dan Inggris sebagai bentuk latihan perbendaraan hafalan hadis mereka. Lalu dilanjutkan dengan tahfidz Quran sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan tetap menggunakan pengantar bahasa Arab, para santri mengikuti kegiatan belajar mengajar umum di masing-masing jenjang pendidikan hingga datangnya siang hari di mana waktu makan dan beristirahat sebelum mereka kembali beraktivitas mengisi perjalanan hari yang tersisa dengan berbagai kegiatan ilmu diniyah yang diterapkan di pesantren ini. Dengan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar semacam laboratorium komputer, audiovisual, perpustakaan, hingga sarana olahraga dan pelayanan kesehatan, para santri di sini tentunya tidak ada hambatan dalam mengikuti perkembangan zaman. Untuk memenuhi kebutuhan keseharian, ada juga koperasi dan toko serba ada yang dikelola oleh pesantren. Dalam pembinaan kami di luar kegiatan KBM atau pendidikan formal, kami dalam setiap blok 1 pembina. Jadi bisa dibilang dengan rata-rata di pesantren ini adalah 36 siswa, 1 ustadz pembina. Kesantrian atau kesiswaan ini bertanggung jawab terhadap keseharian mereka di luar pendidikan formal, seperti masalah penanganan ibadah mereka, kegiatan ekstrakurikuler mereka, kemudian tentang kegiatan bahasa, termasuk juga adalah pembinaan secara keagamaan, seperti contohnya misalnya tausiah di masjid, kemudian kajian-kajian di masjid,
yang materinya untuk mendukung kegiatan formal di kelas, seperti kajian tentang akhlak, kajian tentang adab-adab, seperti itu, Pak. Keteraturan dan kedisiplinan khas Muslim ada di tempat ini. Kamar pondok santri yang selalu bersih dan nyaman, jam makan dan istirahat secara bersamaan, dan kegiatan belajar yang dipantau oleh masing-masing para pembina pondok menjamin keberadaan santri-santri di Al-Irsyad ini akan terpantau jadwal kesehariannya dan mendapatkan situasi belajar yang maksimal dan serius. Kami di pesantren memiliki sebuah aturan main dengan dibubuhkan dalam sebuah buku yang namanya kami berikan nama buku kredit point, Pak. Jadi kredit point di sini mencakup sanksi dan juga reward. Jadi kami akan berikan sanksi kepada siswa yang melanggar apa yang menjadi aturan pesantren, dan kami akan berikan reward penghargaan kepada siswa yang memang dia berprestasi atau sama sekali tidak melanggar dari peraturan pesantren. Adapun sanksi kami berikan bermacam-macam, ada yang sifatnya kognitif, ada yang sifatnya hukuman fisik dan sebagainya. Kalau hukuman fisik yang sudah menjadi ciri khas pesantren itu biasanya dibotak, Pak. Walaupun sebetulnya dari sisi ini cukup memukul mental siswa sebetulnya. Cuma memang harapan kami biar jadi pelajaran buat siswa. Itu yang fisik. Kemudian kalau untuk yang sifatnya mendidik, kami berikan hukuman seperti ini. Kepada pelanggar silahkan adik menghadap Ustadz A minta nasihat. Sampaikan kepada Ustadz A, Ustadz saya melanggar, saya keluar dari pesantren tidak izin, tolong nasihati saya. Jadi nanti ada form tersendiri. Jadi kami dalam sebuah menangani kasus pelanggaran, anggap seperti itu, ada form pengakuan pelanggaran, ada form penyebab melakukan pelanggaran, ada form nasihat. Jadi kami runtut seperti itu. Ada form pelanggaran apa yang dia langgar, ada form kenapa dia kok sampai melanggar. Misal saya diajak teman, dengan dia sebagai provokator kita memberikan sanksi beda. Jadi seperti itu, kami pengen membedakan antara pelaku dan orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja. Kemudian nanti kami setelah dirundingkan tentang pelanggaran dia, penyebabnya apa, kami konsultasi dengan bagian bimbingan konseling, kira-kira sanksi yang pas apa buat dia. Setelah melihat jenjang, Pak ya, jenjang MTS bagaimana sanksinya, jenjang SMA bagaimana sanksinya, kemudian kita tentukan. Di antara sanksi yang lain adalah misalnya si A, si B yang melanggar diberikan tanggungan untuk kamu menghafal surat ini sampai surat ini. Tapi biasanya kami sesuaikan dengan materi di kelas. Jadi misalnya kalau kelas 1 hafalan juz 30 10 surat. Untuk kelas 1 kami berikan itu. Hukuman kamu adalah menghafal surat tersebut. Disetorkan tanggal sekian kepada Ustadz A. Setelah itu selesai semuanya, proses itu selesai semuanya, ditandatangani oleh kepala sekolah, kita beritahukan kepada orang tua melalui surat dan juga telepon. Jadi akhirnya nanti harapan kita dari pihak orang tua pun juga menghubungi kami untuk sama-sama mengarahkan, membimbing mereka dari jarak jauh, kita langsung di di lapangan sini begitu. Di luar ketatnya pembinaan mental kesantrian yang berlandaskan syariah dan akhlak islami, Pondok Pesantren Al-Irsyad tetap memberikan keleluasaan pada santrinya yang notabene para remaja yang butuh penyaluran dalam berekspresi dan gejolak remaja pada umumnya. Ini adalah contoh untuk sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikelola dengan kesungguhan dalam kaidah Islami yang diterjemahkan pada praktek keseharian yang ternyata mampu menciptakan kader-kader generasi muslim yang sehat, cerdas, mampu mengikuti zaman walau tetap dalam keteraturan hukum syariah Islam yang memang diyakini mampu membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Buktinya, sejak didirikan, pesantren ini telah melahirkan ratusan alumnus santri yang bisa diterima di perguruan tinggi Islam kenamaan Universitas Madinah, Saudi Arabia.
Selebihnya, pondok pesantren ini juga mencetak para dai yang mumpuni yang telah tersebar di berbagai pondok pesantren di Indonesia. Benarlah, seperti apa yang menjadi coretan seorang penulis Islam, bahwasanya Islam tidak membuat umatnya tertinggal oleh zaman, tapi Islam memaksa zaman untuk tetap berpegang dan mengikuti syariahnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Harapan kami dengan penamaan yang pertama, yaitu I'dad Mu'allimin, persiapan seorang menjadi mu'allim, menjadi seorang da'i, sebagai juru dakwah, maka fokus kami adalah menjadikan siswa kami selesai dari I'dad Mu'allimin, yang sebelumnya adalah I'dad Lughawi, bisa berdakwah di masyarakat dengan ilmu yang ada dan yang dimudahkan untuk meneruskan dan melanjutkan ke jenjang berikutnya di universitas. Maka diharapkan juga mudah bagi mereka untuk bisa melanjutkan baik di jurusan umum maupun di agama, dimudahkan karena sudah banyak belajar di pesantren kami. Harapannya supaya pesantren ini tambah maju dan lebih banyak lagi yang masuk ke Madinah. Bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi diri saya sendiri, keluarga, dan para masyarakat, begitu juga pondok. Jadi keluar tanpa melakukan amalan pondok, bisa memperbaiki nama pondok seperti itu. Harapan kami terhadap siswa kami yang di pesantren ini setelah lulus mereka nanti menjadi insan yang bermanfaat buat diri mereka, terhadap keluarga dan umat yang membutuhkan terhadap ilmu, utamanya ilmu agama, dibarengi dengan disiplin ilmu umum mereka untuk menunjang masalah duniawi mereka. Saya selaku pimpinan pesantren Islam Al-Irsyad tentu banyak berharap dari lulusan-lulusan pesantren Islam Al-Irsyad, utamanya bahwa lulusan-lulusan kami berharap mereka benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan bangsa Indonesia khususnya, karena mereka mempelajari ilmu syariah yang dilandaskan pada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka berkiprah di masyarakat, bagaimana mereka menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat indah, dan bahwasanya Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak mendukung adanya terorisme. Islam adalah agama yang bisa dinikmati oleh semua manusia di dunia ini. Saya berharap bahwa santri-santri kami adalah santri-santri yang memahami benar pesantren, memahami benar al-Islam, sehingga mereka menyebarkan kepada seluruh umat ini sebagaimana Rasulullah SAW menyebarkan. Dan bahwasanya Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka dunia ini untuk memberikan kemakmuran di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Terlepas dari apa yang akan menjadi pilihan setiap lulusan kami, karena kami juga berencana setelah membuka jurusan keagamaan, biidznillah kami juga akan membuka jurusan IPA. Dengan demikian kami membuka bagi santri kami untuk berkiprah seluas-luasnya dalam bidang apapun. Yang jelas mereka membawa satu misi yang sama, bahwa Islam ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, dan kami sangat berharap santri-santri kami bisa membawa ini kepada seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilamu ayah syabab, ismi Adil Uthman Nugraha, ana jitu min Kalimantan Wusta, wa khasatan fi madinati sumiyat bi Maratewe. Wa ana jitu min ila hadzal ma'had uridu an ata'alama ulum syar'iyyah hatta akuna syakhsan nafi'an wa yantafi'u minni katsirun minan nas wa hadza al-ibtiqa' mardadiyah la ghair.